Kenikmatan itu ditambah lagi oleh Allah. Datangnya tetamu kita lagi dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Suatu karunia besar. Seorang ulama besar, seorang saleh, cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cucu daripada Sultan Al-Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Datang kemari hadir bersama kita. Kita melihat mukanya mendengarkan mau'izah hasanahnya, yaitu Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani mata'an Allah bitul hayatih. InsyaAllah kedatangan beliau kepada kita dalam acara kita satu tanda besar. Kita akan digolongkan sebagai manusia hamba-hamba Allah yang saleh-salehah, yang saleh-salehah. Tanda besar bahwa mereka para awliya Allah cinta kepada kita. Semoga kita digolongkan besok insyaAllah bersama mereka. Amin ya Allah. Beliau Habib Umar memulai mau'izah hasanahnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Atas karunia Allah di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain itu adalah satu anugerah besar yang Allah berikan kepada kita, dan anugerah Allah sangat luas dan sangat banyak. Tidak akan putus-putus nikmat yang Allah berikan kepada kita. Serta salawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan kepada kita bahwa telah sepakat para ulama ahlul ilmi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, khususnya sewaktu kita ziarah kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Sewaktu kita berziarah di tempatnya para aulia Allah, yakinilah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal itu tidak terjadi? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, jelas-jelas ditunjukkan bagaimana karunia Allah kepada hamba-hambanya. Doa yang dipanjatkannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menceritakan salah satu contohnya dari salah satu sahabat, anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Imran bin Husain, di mana sahabat ini dapat melihat malaikat dan malaikat melihatnya, sehingga terjadilah satu karunia yang sangat besar, yaitu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan, sewaktu disebutnya nama sahabat ini, yakinilah doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu contoh dari manusia hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan mereka orang-orang yang saleh, yang menghabiskan umurnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka orang-orang yang selalu bermunajat kepada Allah. Maka yakinilah sewaktu berada di kuburnya mereka hidup, dan yakinilah sewaktu kita datang berziarah, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Habib Umar bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berziarah, pergi ke kuburan Baqi', bahkan berulang-ulang beliau ziarah ke sana. Seringkali dikhususkan ziarah ke kuburan Baqi', sewaktu gilirannya datang giliran kepada istrinya Siti Aisyah. Diterangkan di situ bagaimana Rasulullah SAW berziarah. Tidak lain apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW akan membawakan satu arti besar, sehingga kita bersama disyariatkan, dianjurkan untuk seringkali berziarah kepada mereka yang telah meninggal dunia. Tidak kita tinggalkan begitu saja. Ini secara umum. Maka bagaimana dengan orang-orang yang saleh, dengan para aulia Allah? Niscaya hal itu lebih dianjurkan untuk kita menyempatkan diri ziarah kepada orang-orang yang saleh.
Ketahuilah, kata beliau, Al-Habib Umar menegaskan kepada kita, ingat selalu, suatu kita ziarah ke kuburan, ziarah kepada tempat-tempat yang kita tuju itu, bukanlah kita berziarah ke kuburannya, tapi kita ziarah kepada orang yang dimakamkannya, yang dikuburnya. Sedangkan ini semua permasalahan ini perlu kita yakini, dan mereka yang berada di luar kita sering mengobok-obok kita dan mengatakannya kita sebagai penyembah kuburan. Ini na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah wahai kaum muslimin, tegaskan apa yang dibawakan oleh beliau Habib Umar. Ziarah kepada para wali Allah, bukan ziarah ke kuburan, tapi kita ziarah kepada wali-wali yang ada di tempat itu. Yakinilah semacam ini, karena banyak orang yang terpeleset, terkecoh oleh manusia-manusia anti para aulia Allah yang mengatakan kita sebagai penyembah kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah, kata beliau, dikarenakan seorang mayit mendengar apa yang kita katakan, mendengar. Ini tahu buktinya, kata beliau, suatu kita memberikan salam. Kita dianjurkan untuk memberikan salam kepada mereka yang telah mendahului kita. Tentu saja hal salam itu tidak akan mendapatkan jawaban dari mereka berarti kita memberikan salam kepada satu. Tapi dikarenakan salam kita akan mendapatkan jawaban dari mereka, maka kita dianjurkan untuk memberikan salam. Dan dari situlah kita mengetahui bahwa mereka mendengar apa yang kita katakan. Tanam dalam hati kita satu keyakinan yang tidak tergoyah oleh aliran apapun yang ada di hadapan kita. Inilah kata beliau, sehingga disyariatkan untuk kita memberikan salam kepada mereka. Di sinilah kita sadar dan yakin bahwa mereka mendengar, bahkan kata Habib Umar, wa yubsirun, mereka melihat kepada kita, tahu kepada kita. Ini tahu buktinya, beliau bawakan kepada kita di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada salah satu sahabat yang datang ke kuburan dan mereka memakai sandalnya, maka Nabi katakan, lepas sandalmu. Lihat sandalnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga hak asasi manusia. Punya apa yang diberikan oleh Habib Umar. Menjaga hak asasi manusia bukan saja manusia yang di atas bumi, yang sudah meninggal pun mesti kita hormati. Itulah agama junjungan besar Habibullah Muhammad. Itulah Islam. Itulah agama Allah. Jangan terkecoh oleh para yang selalu mengangkat hak asasi manusia dan seakan-akan Islamlah yang tidak mengenal hak asasi manusia. Islam lebih dahulu mengetahuinya. Bukan saja manusia yang di atas bumi, bahkan yang sudah di bawah bumi pun. Nabi katakan, lepas sandalmu. Hormati orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Hargai hak-hak mereka. Inilah yang dibawakan oleh beliau. Maaf, dalam terjemah ini, kali ini saya tidak lebarlah apa yang dibawakan beliau. Karena perkataan beliau banyak huruf. Keyakinan kita agar kita tetap berada dalam ahli sunnah berjamaah. Perlu dijelaskan, beliau membawakan kepada satu poin-poin yang sangat penting. Tidak akan terjemah kita dengar begitu saja. Kadang kita mengkhawatirkan di depan kita manusia yang akan mengobok-obok kita, yang wajib untuk marah, wajib untuk berdaya. Jangan jadi pengkhianat siapapun di hadapannya, dan itu tidak akan dilupakan oleh Rasulullah SAW. Di depan kita banyak yang merusak citra Islam, banyak yang mengobok-obok Islam, banyak yang membawakan aliran-aliran di luar Islam dan menamakan Islam sehingga kita Islam menjadi dikatakan tulah daripada mereka. Islam lepas tangan daripada tulah mereka. Mohon khususnya daripada aparat pemerintah untuk mengetahui semacam ini sehingga tidak akan terlalu oleh umat Islam.
Islam jauh daripada kekerasan, Islam jauh daripada teroris. Islam sangat menghargai hak asasi manusia, bukan saja yang di atas bumi, bahkan yang berada di bawah bumi, mereka yang telah meninggal dunia. Lihatlah apa yang dibawakan oleh Habib Umar. Nabi memerintahkan kepada orang itu, lepaskan sandalmu. Bukan sembarangan kata-kata Rasulullah. Semuanya itu mengandung arti yang sangat besar, sangat luar biasa. Semuanya itu menunjukkan akan keindahan agama kita dan kebenaran daripada paham ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang dibawakan oleh para awliya Allah, yang dibawakan oleh para wali songo dan menjadi keyakinan kita yang mayoritas. Alhamdulillah. Maka daripada itu, berusahalah dapat mungkin mempertahankan apa yang berada pada diri kita. Lihatlah, beliau membawakan kepada kita, jangan dianggap manusia yang sudah meninggal, dia adam, dia hilang, dia musnah, dan tidak ada artinya. Ingat, itu akan membawakan kepada kekufuran, membawakan kepada murtadan. Keyakinan semacam itu keyakinan yang tidak benar. Tapi justru kata beliau, itu hanya satu pindah dari satu alam kepada satu alam. Sebagaimana kita dahulu berada di rahim ibu kita dan sekarang berada di alam dunia dan besok akan berada di alam barzakh. Satu yang tidak dapat kita digambarkan. Beliau kami pula mengatakan, coba bayangkan bila diceritakan akan keadaan kita, akan keadaan dunia, dari pohon-pohonnya, dari airnya, dari segala macam yang kita saksikan sekarang ini kepada kita, sewaktu kita berada di alam rahim ibu kita, niscaya akan kita tidak akan mampu untuk memikirkannya. Begitu juga bila kita terangkan bagaimana keadaan akhirat yang akan kita alami nanti, niscaya otak kita tidak akan mampunya. Tapi keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, makin amal-amal soleh yang sebagai bukti keyakinan kita yang kita jalankan di dunia, itu tidak lain menunjukkan bahwa kehidupan akhirat jauh lebih lebar, lebih luas, lebih indah, lebih baik daripada kehidupan dunia. Contohnya adalah orang-orang yang sekarang kita saksikan hadirnya selalu menjalankan kehidupannya dunia dengan pemikiran untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat, selalu beramal soleh, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbaiki kehidupannya di dunia, maka yakinilah akan baik kehidupannya di alam barzakh sampai nanti di akhirat, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain karena sewaktu di dunia menjadi orang yang baik. Maka daripada itu, kita yang meyakini mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, di situ kita bertawasul, minta kepada Allah lewat daripada orang-orang yang soleh. Karena orang-orang itu tidak sama dengan umumnya orang-orang. Ini orang khusus, orang-orang yang telah menjadikan kehidupan dunianya selalu mendekatkan diri kepada Allah, menyebarkan agama Allah. Lihatlah apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayastawi alladziina ya'maluuna, lihat Allah sama orang-orang yang hidupnya di dunia melakukan amal-amal soleh dengan orang-orang yang tidak menjalankannya. Sebagaimana kita ketahui, kata Habib Umar tadi, sejarah biografi daripada Imam Al-Qutub Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas yang kita hadiri halnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana perilakunya, bagaimana ilmunya, bagaimana dakwahnya, sungguh tidak sama dengan orang-orang yang lainnya. Allah sudah tegaskan begitu jelasnya Al-Quranul Karim. Dikatakan apakah sama orang-orang yang beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, dengan orang-orang yang berlumuran dosa, maksiat, jauh dari Allah? Sungguh tidak sama. Ini jelas-jelas memberikan peringatan kepada kita, memberikan peringatan yang sangat tegas kepada kita. Kalau dikatakan sama, manusia itu adalah tolong, wahlul, tidak ngerti, sama yakumun, kata Allah. Salah apa yang kalian katakan itu, bahwa itu sama, tidak ada artinya. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah beliau Al-Habib Ahmad bin Abdullah menjalankan apa yang dijalankan daripada kakek-kakeknya, daripada salaf-salafnya. Tidak lain, semuanya ini sebagai bukti yang kita saksikan semacam ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kecintaan kepada kita. Kita cinta, kita senang, kita hadir, sehingga berebut-rebut, datang dari jauh, ingin dekat. Semuanya ini siapa yang mengumpulkan? Tidak lain karena adanya kecintaan di dalam hati kita. Dari
Dari mana kecintaan itu datang? Dikarenakan kecintaan Allah kepada Habib Ahmad bin Abdullah. Beliau Habib Umar mengatakan, contoh bukti keberadaan kita sekarang ini dalam acara khol kita sekarang ini, atau khol yang besok akan kita hadiri, kholnya Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Al-Haddad, ataupun khol-khol yang sudah kita hadiri, apakah mereka datang karena ingin mendapatkan uang? Mencari uang? Tidak ada uang yang dikalinya. Tidak lain karena rasa cinta yang ada dalam hatinya. Semuanya itu karena pemberian Allah kepada Al-Imam Al-Habib Ahmad dan para wali-wali, sebagaimana dalam Al-Quran ditegaskan, Sayyidul Rahmanu Wudda inilah yang menjadikan kita bersama-sama mencintai orang-orang yang soleh. Wudda inilah yang menjadikan kita mau menyempatkan diri kita. Wudda inilah yang menjadikan kita berkumpul bersama-sama, sehingga kita bersama-sama insya Allah tergolong daripada hamba-hamba Allah yang soleh. Bahkan beliau mengatakan, ketahuilah doa di tempat-tempat orang yang soleh ini, diulanginya lagi, tidak akan ditolak oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Allah berjanji, wa idza ta'ala ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan daripada doa-doa hambanya sewaktu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah, yang Allah berjanji akan mengabulkan kita, ketahuilah ada tempat-tempat, ada saat-saat di mana doa itu akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Di antaranya ialah kubur salihin, yaitu kuburannya orang-orang yang soleh. Kuburannya orang-orang yang soleh. Di situ kita meminta kepada Allah. Lewat jalannya orang-orang yang dekat kepada Allah, niscaya doa kita akan lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajilah daripada apa yang kita dengarkan dari sejarah beliau, yaitu sifat yang sangat dekat kepada Allah. Laki-laki beribadah, laki-laki bermunajat, sampai-sampai Habib Umar mengatakan, alangkah sifat yang indah itu merupai daripada sifatnya para malaikat yang hanya kerjaannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengakhiri ceramahnya ini dengan doa-doa yang dipanjatkannya, di antaranya mengharapkan kepada Allah, semoga Allah menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga negara kita, mempersatukan kalimat umat Islam, menjaga Indonesia, menjaga tanah suci Haramain dan semua negara-negara Islam. Dan semoga Allah dapat mengulangi agar kita dapat hadir di hal ini berulang-ulang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kepada Habib Abdullah Bagir dan saudaranya dan semua keturunan daripada Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada anak-anak kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Semoga mereka selamat dalam kehidupan dunianya, diselamatkan akidahnya, dibangkitkan kehidupannya. Dan semoga kita semuanya insya Allah tidak keluar dari majelis kita ini kecuali kita sudah berubah menjadi hamba Allah yang soleh. Banyak lagi doa yang beliau panjatkan. Tolong jangan pulang dari tempat ini. Pesan saya pegangi apa yang dibawakan beliau, sehingga kita selamat. Ingat, tergelincir di dunia akan celaka selama-lamanya. Tergelincir di dunia, anakku tergelincir, anakku terbawa. Di depanmu, na'udzubillah min dzalik, baca apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Musuh kita sangat banyak. Bukan sekedar iblis dan setan, bukan sekedar hawa nafsu, bukan sekedar Yahud, bukan sekedar Zionis, bukan sekedar Taliban. Musuh dari dalam pun sangat banyak yang akan merusak kepada diri kita. Berulang-ulang saya habiskan umur saya di majlis manapun, kita bentangkan darah kita untuk membela ahli sunnah wal jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.